Aku terbangun di pos Cibunar. Aku merasa bingung sampai aku tersadar lagi. Kejadian tadi malam bukanlah mimpi. Badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari bahwa aku sudah terbangun. Langsung mereka menghampiri. Salah satu dari mereka memberikanku teh manis yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-usap punggungku. Bapak itu menyuruhku untuk menyeduh pelan-pelan. Aku memperhatikan seluruh ruangan, masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. Karena aku tidak melihat Ayu di sana, aku berusaha untuk menanyakan kepada si bapak. Pak, teman saya tidak apa-apa, ada di ruangan sebelah, nak. Aku lalu menceritakan semua kejadian yang kami alami sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengapul dari bibirnya. Semua yang kuingat, kuceritakan kepada si bapak. Kecuali kejadian Ayu yang membuat pembalutnya di semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. Bapak itu bertanya, kenapa semua ini jadi terjadi? Saya menjawab tidak tahu, dan mungkin di situ bapak merasa ada sesuatu yang saya tutupi. Bapak itu menatap lurus ke mataku, seperti berusaha membaca. Dia lalu bertanya, Bapak itu mengatakan bahwa apakah kami berzina? Dan aku berusaha untuk meyakinkan si bapak bahwa kami tidak melakukan apapun. Saya dan Ayu memang dekat, tapi hanya sebatas teman. Dan di situ bapak masih tidak percaya. Tapi aku tidak menyerah begitu saja. Aku meyakinkan kepada si bapak terus-menerus sampai akhirnya bapak pun percaya. Karena aku dan Ayu, kita masing-masing membawa tenda. Jadi aku tidur di tempat tendaku, sedangkan Ayu tidur di tendanya sendiri. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya, diisi perutnya, kata si bapak. Aku mengangguk tanda untuk terima kasih. Bapak itu langsung keluar, menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Dari suaranya mungkin ada sekitar 4 orang. Tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayu membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat tas Ayu ada di pojok ruangan, juga sepatu milik Ayu. Kubuka tasku mencari handphone dan charger saat ku dengar arangan suara Ayu. Suaranya ada di ruangan sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri mencoba untuk ke ruangan sebelah. Hatiku langsung kaget melihat keadaan Ayu
Satu orang ibu tua sedang memijat kening Ayu sambil komet-kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas dan ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang orang yang memeganginya. Matanya merah melotot hingga nyaris keluar. Ketika dia melihatku, Ayu tertawa mendesis mirip ular lalu berteriak histeris. Seketika itu aku syok melihat keadaan Ayu, hingga cuma bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menarikku dan kembali menyuruhku meminum air teh tadi. "Jangan ke situ, Jang, di sini aja," kata si bapak. "Teman saya, Pak," kataku tanpa bisa meneruskan kalimat. "Sebentar lagi, gak apa-apa, udah di sini aja." Aku pun terdiam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan yang memaksaku untuk terus turun walau ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Terlambat sudah. Aku membayangkan muka murka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan, wajah kecewa rekan-rekanku. Aku pun mendesah. "Pak, kira-kira sore teman saya udah normal belum ya, Pak? Bis arah Jakarta sampai malam kan ya, Pak? Saya hari Selasa harus sudah ngantor, Pak," tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab ringan, tapi bagai petir di telingaku. "Sekarang teh hari Rabu, Jang." Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tidak lama ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah tua sekali. Mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ dia berbicara pelan, yang lain mendengarkan. Pada suatu kalimat, beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk tanda mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. "Jang, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng. Temen kamu nanti nyusul turun. Soalnya motornya cuma 1. Aku tidak bisa tidak selain setuju. Ketika aku mengangkat tasku, si bapak melarang. "Udah di situ aja, biar nanti ada yang nurunin. Hayu, Jang," kata si bapak, ada sedikit nada memaksa. Benar di luar ada motor yang diparkir. Si bapak naik ke motor dan menyalakannya. Aku lalu naik di belakang. Tapi ketika digas, motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak tampaknya akan menyala motor. Sekali, 2 kali, beliau sela dan hidup. Aku naik lagi. Lagi-lagi ketika digas, motor itu mati lagi. 2 orang lalu menghampiri kami. Yang seorang menggantikan si bapak dan menyalakan motornya. Motor itu kembali menyala. Dia lalu berjalan 5 meteran lalu berputar lagi. Tapi kembali mati ketika aku naik ke motor. Aku merasa tampaknya penghuni Ciremai tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia.
Jang, si emak udah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh temen si Ujang ada banyak. Dikeluarin satu, yang lain masuk. Begitu terus. Dan ada satu makhluk yang emak sendiri gak bisa ngeluarin. Bentuknya ular. Aku mendengarkan dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama temen si Ujang. Karena temen si Ujang udah lancang ngotorin rumahnya. Jadi temen si Ujang mau diambil, mau dinikahin. Sekarang aku benar-benar panik. Pak, tolong pak, bilangin saya minta maaf. Tolong pak, bu. Aku berusaha untuk meratap dan meminta tolong agar ibu dan bapak bisa membantu kami. Iya Jang, tenang, kata si emak. Makhluk ini juga gak jahat. Dia maklum dengan kelakuan manusia pendaki, tapi kelakuan teman Ujang udah keterlaluan. Ada sedikit perasaan lega mendengarkan ucapan si bapak barusan. Dia akan ngelepas teman si Ujang, tapi ada syaratnya, sambung si bapak. Apa syaratnya pak? Tanya aku khawatir. Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang temen si Ujang. Seluruh sendi di tubuhku langsung bergetar mendengar syarat barusan.